Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewan Budi Nugroho. Di sini saya sebagai moderator dari presentasi alat pengukuran yang kami buat. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Dava Putranika, Muhammad Gozi Aslam, Muhammad Rio Hendriansyah. Nah, kemudian di sini ada slide pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dava Putranika. Kembali dipersilakan. Oke, slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengukuran, yaitu ada 3. Yang pertama ada definisi pengukuran, yang kedua ada tujuan utama, dan yang ketiga itu adalah contoh sederhana. Yang pertama itu adalah pengukuran adalah proses fundamental dalam ilmu pengetahuan dan teknik, yaitu membandingkan suatu besaran fisik yang tidak diketahui nilai standar yang telah ditetapkan satuan. Proses ini menghasilkan nilai kuantitatif. Yang kedua itu ada tujuan utama. Nah, tujuan utama ini adalah pengukuran untuk mendapatkan informasi yang objektif, akurat, dan terverifikasi mengenai suatu fenomena atau objek. Akurasi sangat penting untuk keputusan teknis. Yang ketiga itu adalah contoh sederhana. Contoh sederhananya itu adalah mengukur panjang meja menggunakan penggaris satuan standar meter atau sentimeter. Dalam listrik kita mengukur tegangan dengan membandingkannya dengan standar volt. Lalu di sini ada mengapa pengukuran listrik itu sangat penting. Yang pertama itu adalah menjamin keamanan, berfungsi untuk mendeteksi kondisi abnormal seperti arus bocor, tegangan berlebih, atau pemanasan yang dapat menyebabkan kebakaran atau bahaya sengatan listrik, menjaga batasan aman operasi peralatan. Yang kedua itu mencegah kerusakan peralatan. Ini memastikan bahwa peralatan beroperasi dalam spesifikasi desain. Pengukuran membantu mengidentifikasi potensi kelebihan beban overload atau kondisi daya yang tidak stabil sebelum merusak komponen sensitif. Baik, berikutnya ada alat monitoring penggunaan listrik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Gozi Aslam. Kepada dipersilakan. Selanjutnya itu alat monitoring penggunaan listrik. Alat monitoring penggunaan listrik merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, faktor daya listrik ketika sumber itu digunakan sebagai beban untuk mengoperasikan suatu perangkat elektronik. Perangkat elektronik itu tentunya akan mengubah energi listrik tersebut menjadi sumber energi lain. Selanjutnya itu parameter monitoring penggunaan listrik. Yang pertama itu ada tegangan dan arus. Tegangan merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Dan arus itu merupakan aliran muatan listrik yang bergerak melalui penghantar dalam suatu rangkaian. Jadi pada intinya tegangan itu bisa dibilang sebagai gaya dorong yang membuat arus mengalir, sedangkan arusnya sendiri itu merupakan aliran muatan listrik. Selanjutnya yang kedua, daya dan energi. Daya listrik itu merupakan jumlah energi listrik yang digunakan atau diantarkan per satuan waktu, dan energi listrik adalah total jumlah daya yang digunakan selama periode waktu tertentu. Jadi daya itu menunjukkan seberapa cepat energi dikonsumsi, sedangkan energi itu total daya yang udah kita pakai dalam periode waktu tertentu. Terakhir yaitu frekuensi dan faktor daya. Faktor daya itu merupakan perbandingan antara daya nyata real power dengan daya semu yaitu apparent power
dalam suatu sistem listrik AC. Faktor daya itu menunjukkan seberapa efisien energi listrik digunakan yang dinyatakan dengan Cosby. Yang dimana semakin mendekati satu itu berarti energi listrik yang digunakan semakin efisien. Selanjutnya itu frekuensi. Frekuensi itu merupakan jumlah siklus gelombang listrik AC yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi itu menunjukkan seberapa cepat sih arus listrik itu berbolak-balik dalam 1 detik dengan satuannya Hz. Di Indonesia sendiri frekuensi standarnya itu 50 Hz, yang berarti listrik itu berubah arah sebanyak 50 kali setiap detik. Oke, berikutnya ada komponen yang digunakan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi komponen yang digunakan untuk membuat alat yang kami buat ini adalah yang pertama yaitu sudah pasti menggunakan ESP32, yang dimana ESP32 ini menjadi otak dalam pemrograman yang nantinya akan menginstruksikan atau menjalankan dari pemrograman tersebut. Nantinya pemrograman tersebut nanti akan dialihkan pada sensor-sensor lain yang nantinya akan ditampilkan pada layar di LED OLED-nya ya. Nah, kemudian di sini ada sensor PZEM 004T 10 ampere. Jadi sensor ini tuh berfungsi untuk mengukur suatu besaran listrik, yaitu dapat digunakan untuk mengukur tegangan, mengukur arus, mengukur daya, mengukur energi, faktor daya, frekuensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada LCD OLED 1I2C sebesar lebar layarnya yaitu 1,3 inci. Nah, di sini LCD-nya ini dalam alat ini berfungsi untuk menampilkan dari data-data besaran listrik tersebut nantinya akan ditampilkan agar dapat diketahui nilainya. Yang dimana di LCD tersebut nanti akan ditampilkan tegangan, arus, daya, energi, faktor daya, dan juga frekuensinya. Nah, kemudian di sini juga ada saklar. Di sini saklarnya ini berfungsi untuk menghubungkan sumber listrik yang AC untuk menghidupkan alat tersebut. Kemudian ada push button. Di sini push button sendiri gunanya untuk mereset energi yang telah terpakai ketika beban dihubungkan kepada alat tersebut. Nah, setelah ditekan selama 3 detik, energi yang terpakai tersebut akan direset dan kembali menjadi 0 atau tidak terpakai lagi. Dan kemudian di sini ada modul AC 220 volt to DC 5 volt, di mana modul ini nantinya akan menurunkan tegangan yang berasal dari listrik PLN yang notabene itu sebesar 220 volt dengan frekuensinya yang dijelaskan oleh rekan saya tadi sebesar 50 Hz, dan nantinya akan diturunkan tegangannya atau step down menjadi tegangan DC sebesar 5 volt. Kemudian di sini ada stop kontak. Di sini stop kontaknya itu berfungsi sebagai penghubung antara sensor PZM itu kepada sumber listrik yang nantinya akan diukur terhadap beban yang disambung atau dihubungkan pada alat tersebut. Nah, kemudian di sini ada wiring diagramnya pada rangkaian di alat kami. Di sini terlihat pada sensor PZM ini kaki sebelah paling kiri dan kanan ini terhubung dengan beban. Kemudian di sini ada kaki yang tengah sebelah kiri ini yaitu terhubung netral pada sumber listrik, dan di tengah sebelah kanan ini terhubung dengan kabel fasa atau sumber listrik tersebut. Nah, nanti akan terhubung kepada saklar yang nantinya untuk menyalakan alat tersebut. Nah, setelah saklar tersebut dinyalakan, nantinya dia akan terhubung dengan modul pengubah tegangan atau step down ya. Step down untuk menurunkan tegangan yang awalnya AC 220 volt menjadi DC 5 volt. Nah, nantinya modul tersebut akan diarahkan ke perangkat SP32-nya ini untuk melakukan pengukuran. Nah, nantinya
Di sensor SP32 ini juga terhubung terhadap push button yang fungsinya untuk mereset pada LED ini, untuk mereset apa terutama pada energi yang telah terpakai pada beban tersebut. Nah, di sini juga di ESP juga terhubung dengan LED OLED-nya. Nah, nanti di LED OLED ini akan menampilkan tegangan, arus, daya, energi, faktor daya, dan frekuensi. Nah, di sini kaki-kaki juga akan terhubung dengan ESP lainnya yang nantinya alat ini akan mengukur besaran listrik atau besaran beban yang telah digunakan. Nah, kemudian di sini ada program yang akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Rio Hendriansyah. Padanya kami persilahkan. Ya, untuk programnya yang pertama itu ada kita menginput library-nya. Yang pertama itu library PZEM 004T, yaitu yang digunakan untuk komunikasi antara modul sensor PZEM itu. Yang kedua itu ada WireH. WireH ini digunakan untuk komunikasi I2C antara ISP dan OLED. Yang ketiga dan keempat itu ada Adafruit GFX dan Adafruit SSD 1306 yang digunakan untuk mengontrol tampilan grafis pada layar OLED. Selanjutnya ada di OLED I2C ada Define SDA21 dan SCL22, itu dia buat yang di pin ISP-nya. Terus ada yang ADDR, itu alamatnya 0x3C itu. Yang terus untuk OLED width, OLED height itu digunakan untuk menentukan ukuran layar OLED, yaitu sebesar 128 kali 64 pixel. Yang selanjutnya ada Fruit SSD 1306 display, itu berfungsi untuk mengakses fungsi-fungsi OLED. Selanjutnya ada layout. Di layout ini ada text size 1 line H, status bar 56, status bar H 8. Dimana secara keseluruhan layout ini digunakan untuk mengatur ukuran teks, tinggi baris antar teks, dan posisi status bar di bagian bawah layar untuk menampilkan pesan seperti contohnya reset berhasil. Selanjutnya ada PZEM di serial 2. Ini berfungsi untuk mengatur komunikasi serial antara ISP32 dan PZEM 004T menggunakan port serial 2. Di tombol reset ini ada button pin 27, di mana pin 27 ini digunakan sebagai input tombol. Ini ada long press MS, itu digunakan untuk, jadi jika kita tekan lebih dari 2 detik, maka energi akan di reset, yang KWH akan di reset. Ada di bounce MS30, itu digunakan untuk mencegah pembacaan ganda akibat bouncing tombol. Cooldown MS itu digunakan untuk memberi jeda agar reset tidak dilakukan berulang dalam waktu singkat. Terus di sini ada fungsi val or zero. Fungsi val or zero ini digunakan jika data dari sensor NaN, not a number, maka dikembalikan menjadi 0 agar tidak menyebabkan error. Terus ada fungsi mana ini, print line ya.
ada fungsi print line ini, dia berfungsi untuk menampilkan satu baris data dengan format label kemudian nilai unit. Contohnya itu misal voltage sama dengan 220 volt. Boleh selanjutnya. Next. Selanjutnya ada fungsi handle button. Fungsi handle button itu dia digunakan untuk membaca keadaan tombol, menerapkan debounce, sama tombol reset tadi yang harus ditekan lebih dari 2 detik, serta menampilkan pesan status reset berhasil atau reset gagal. Terus ada fungsi void setup OLED. Void setup OLED ini berfungsi untuk menginisialisasikan komunikasi OLED dan membersihkan layar saat start. Ada void setup. Fungsi setup ini digunakan untuk menjalankan inisialisasi OLED, mengatur komunikasi serial dengan PZEM 004T pada baud rate 9600 dan mengaktifkan tombol dengan internal. Boleh next. Selanjutnya ada fungsi void loop. Void loop ini digunakan untuk membaca semua data dari sensor, yaitu yang pertama ada voltage, kedua current, terus power, energi, frekuensi, dan PF itu power factor atau faktor daya. Yang display ini berfungsi untuk menampilkan ini pesan bar statusnya itu, jadi kayak sih namanya nilai-nilai parameter yang di atas tadi itu. Mungkin sudah selesai dari saya. Baik, berikutnya adalah video demonstrasi. Berikut adalah videonya kami akan tampilkan. Oke, baik. Nah, di sini saya akan memperagakan alat yang kelompok kami buat untuk kelompok 4. Di sini adalah alat untuk mengukur penggunaan daya listrik. Nah, coba akan kita peragakan. Nah, untuk komponen-komponen yang digunakan pada alat ini yaitu ada stop kontak, ada saklar yang untuk menyalakan alat ini, kemudian ada OLED, LCD OLED yang nanti akan menampilkan tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, dan faktor daya. Dan di sini ada push button yang nanti fungsinya untuk mereset energi yang telah terpakai. Nah, coba kita akan nyalakan. Nah, di sini sudah terlihat tegangan yang terukur yaitu sebesar 222 volt ya. Dan kemudian untuk energi yang sudah terpakai ini sebesar 0,114 kWh ya. Dan di sini frekuensinya 50 Hz dan untuk power faktornya ini belum ada karena belum terhubung dengan beban. Nah, coba akan kita reset penggunaan energi yang sudah terpakai. Nah, di sini dia akan mereset. Di sini energi yang terpakai menjadi 0. Nah, kemudian kita akan mencoba mengukur arus dengan menghubungkannya dengan beban. Di sini kita menggunakan charger laptop. Setelah itu kita hubungkan.
Nah, di sini dia sudah terlihat arus yang melewatinya yaitu sebesar 0,3 ampere ya atau 0,4 ampere. Kemudian untuk faktor dayanya dia menjadi 0,9. Dan di sini kita akan melihat energi yang akan terpakai yang sudah tadi kita riset. Nah, di sini sudah terjadi perbedaan, sudah terjadi penambahan energi karena nih energi yang sudah terpakai ini sudah terlihat sebesar 0,001 kWh. Nah, jadi artinya beban yang di sini sudah dari energi listrik ini sudah terpakai sebesar 0,001 kWh yang sudah terhubung dengan beban untuk mengecas laptop. Nah, baik. Jadi begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.